rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Yesus. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Indah pesona-Mu bagiku. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan.
kasihmu, ajaib perbuatanmu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan. Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasihmu, ajaib perbuatanmu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasihmu, ajaib perbuatanmu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau
terjadi, Tuhan tolong. Biarlah kami semua didapati setia. Kami sadar kalau tidak Engkau, kalau tidak Engkau yang memampukan, kami gagal, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Mari Roh Kudus beracara. Mari Roh Kudus beracara. Kami tolak setiap kuasa kegelapan, ingin mencuri atau ingin mengambil. Dalam nama Yesus, menyingkir, mengganggu kami, menyingkir semua. Mari Roh Kudus beracara. Mari Roh Kudus beracara. Mari Roh Kudus beracara. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sepertinya baik, sepertinya gampang, tapi ternyata ini perkara yang sangat susah, saudara. Ayo, coba kita koreksi hati kita. Kalau itu satu perkata kita lihat, ya, mighty. Kemarin saya sudah katakan, itu berbicara tentang Bapa di surga. Itu berbicara tentang Tuhan kita yang sangat luar biasa. Itu lebih berkenaan dengan sesuatu yang terjadi karena kekuasaannya, karena kemampuannya. Sehingga sampai dikatakan mighty God. Ya. Sehingga kita berkata bahwa kita punya Tuhan yang mighty, yang sangat perkasa, yang sangat luar biasa, mighty. Tetapi kalau yang namanya faithful, itu adalah perkara manusia. Tetapi kalau tidak ditambah full, cuman faith, itu bicara tentang iman. Nah, jadi kalau kita lihat, yuk kita koreksi hati kita. Yang pertama, sebenarnya kita ini masih beriman gak sih? Nah, itu aja.
Sebenarnya saudara dan percaya ini masih percaya enggak? Saudara dan saya ini masih percaya enggak? Dengan apa yang Tuhan katakan, dengan apa yang Tuhan firmankan. Ayo, sebenarnya kita ini percaya atau enggak sih? Tuh, ya Pak Handoyo bilang percaya. Nah, sekarang kau bisa saksikan Pak, bukti daripada engkau percaya. Nah ini loh saudara. Sejujurnya kita sudah masuk di dalam perkara rutinitas. Bahkan kita lakukan segala sesuatu dalam sehari-hari itu rutin. Tanpa kita lakukan dengan yang namanya cinta mula-mula kepada Yesus. Tanpa kita lakukan dengan yang namanya passion. Tapi kita lakukan rutin. Dan kita menganggap, ya inilah yang namanya hidup ya kayak gini. Saya mau katakan ada sesuatu yang lain. Saudara. Kenapa sampai Tuhan bilang antara mighty dengan faithful? Dan itu harus disatukan. Kemarin kita belajar kalau mighty dan faithful bersatu, maka akan keluar yang namanya glorious. Maka akan keluar yang namanya engkau dan saya menjadi seseorang yang wow. Di atas rata-rata. Sesuatu kejadian yang membuat orang semua terbuka matanya dan berkata, yes, inilah yang namanya orang hidup di dalam glorious time. Nah, ini saudara. Tetapi untuk menuju ke sana, tidak gampang ternyata. Ini satu contoh saja ya. Perkara 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Ayo, semuanya bawa pelita dan semua pelitanya nyala. Betul enggak? Itu bicara tentang orang Kristen loh. Yang pelitanya masih nyala. Saya percaya semua di sini pelitanya nyala. Dan kita semua di sini menunggu kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Betul kan? Ya kan? Yang kalau kita lihat keadaan saat ini, kok mengerikan ya. Mungkin tidak sampai beberapa tahun Tuhan sudah datang. Karena keadaannya sudah seperti ini, saudara. Tapi saya percaya, tidak usah pusing, tidak usah bingung kapan Tuhan datang. Firman Tuhan berkata, berjaga-jaga dan waspada. Kenapa? Karena Maranatha secara pribadi itu yang mengerikan. Tidak pernah bilang-bilang, tidak pernah ada yang tahu-tahu mendadak dijemput, ya kan? Nah, jadi itu yang harus kita pikirkan. Nah, tetapi lihat, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh, semuanya nunggu. Tapi lihat, cerita itu berkata di titik-titik terakhir yang bodoh lolos. Bukan di titik awal, bukan di titik tengah, tapi di titik-titik terakhir. Saya percaya kalau yang bodoh itu tidak mencari minyak, tidak mencari dan pergi ke penjual minyak, pelitanya tetap akan menyala. Betul? Dan saya percaya semuanya masuk. Karena firman bilang, pada waktu mereka mencari, membeli minyak, mempelai datang. Berarti itu kan
terakhir toh. Nah kalau ngomong tentang perkara di titik terakhir, itu sebenarnya perkara apa? Kesetiaan. Betul? Apakah benar bisa didapati setia sampai di garis akhir? Kenapa ya orang kok bisa jatuh? Kalau kita lihat dari cerita 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh, jatuh mereka adalah khawatir. Titik kejatuhan mereka, khawatir. Karena firman-Nya bilang, jangan-jangan tidak cukup pelitanya padam sebelum Tuhan datang. Jadi kesalahan pertama adalah kekhawatiran melanda mereka. Yuk kita koreksi hati kita. Saya percaya tidak ada satupun orang di tempat ini yang mau jadi 5 gadis yang bodoh. Amin. Ya kan? Yuk kita belajar. Ayo jujur. Masih ada enggak kekhawatiran itu di hati? Nah, ayo. Ini persekutuan, ya. Ini bukan gereja, jadi relax. Tapi ininya otaknya di sini, ya. Banyak yang tegang, tapi otaknya jalan-jalan. Nah, nggak bisa, saudara ya. Yuk, ini biarlah kita di sini relax saja, santai. Ya, tapi otaknya di sini mikir dengan sungguh, apakah benar kekhawatiran itu sudah tidak ada dalam hidupmu? Ayo. Atau sampai hari ini kau pelayanan, tapi kau tetap khawatir. Loh, sekarang kita lebih dalam lagi. Kekhawatiran itu asalnya dari mana? Kalau kita lihat dan kita telusuri, ternyata dari ketidakpercayaan seseorang. Ya. Kalau orang itu percaya dan dia berani menyerahkan hidupnya 100% dalam tangan Tuhan. Tadi saya sudah tanya, engkau punya iman enggak? Nah, semua bilang punya. Ini yang terlihat. Kalau orang itu benar-benar percaya dan benar-benar meletakkan hidupnya dalam tangan Tuhan, kenal siapa itu Tuhan, sudah tahu apa yang terjadi. Saya kok berkata bahwa tidak akan pernah ada kekhawatiran. Karena apa? Dia ngerti hidupku sekarang ada di tangan Tuhan. Firman-Nya bilang, burung pipit saja dipelihara, rumput saja dipelihara. Masa aku anaknya nggak dipelihara? Yo. Kalau anak saya kenal saya, sekali lagi ya, anakku kenal saya, bapaknya. Dan dia bilang, papaku tuh sayang aku. Papaku tidak akan mungkin rela melihat aku menderita. Saya percaya hidupnya tidak akan pernah khawatir. Karena dia tahu bapaknya tidak mungkin meninggalkan dia. Betul? Ayo kita beri pengertian jiwa kita. Nah, supaya engkau dan saya keluar sebagai pemenang. Jadi sebenarnya yang buat hidup ini amburadul, yang buat hidup ini benar-benar menderita atau merana atau tidak menikmati janji, sebenarnya diri kita sendiri. Buat apa Yesus berkorban di kayu salib? Buat apa dia lakukan semua untuk saudara dan saya? Dan dia tidak minta apapun kecuali dia hanya berkata, tinggal di dalam aku nak, dan aku di dalam kamu. Itu toh yang dia minta. Tapi untuk tinggal di dalam Yesus memang gak gampang, saudara. Perlu yang namanya kematian daging. Perlu yang namanya bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi.
Saya mau buka sesuatu rahasia. Sebenarnya, makin engkau ada di dalam Tuhan, makin engkau akan menikmati kemujizatannya. Ini saudara. Karena pada waktu seseorang tinggal di dalam Tuhan, sebenarnya dia akan masuk dalam satu dimensi yang namanya supranatural. Dan dimensi ini tidak ada batasnya. Dimensi ini tidak ada batasnya. Semuanya jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi sebenarnya membatasi mujizat terjadi dalam hidupmu, itu adalah dirimu sendiri yang berkata, mana mungkin, gak bisa. Contoh, ayo kalau saya ajak saudara semua pergi ke pantai, ya kalau di Surabaya ini Kenjeran, ya betul ya, ya ada pantai di situ, betul. Terus saya bilang, ayo saudara, kita jalan di atas air yuk. Ayo. Apa yang terlintas dalam pikiranmu? Ini belak-belakan aja lah, ayolah. Ayo kita ini belak-belakan aja. Kita semua pergi ke Kenjeran, ya ada pantai, kita sudah di tepi pantai. Terus saya bilang, yuk saudara, kita jalan di atas air yuk. Ayo, di dalam otakmu langsung keluar apa, pikiran apa? Edan padanya. Wes, betul kan? Nggak ada pikiran yang begini. Oke Pak, Firman berkata, kita bisa, pasti bisa. Nggak ada. Yang pertama keluar pasti kan, edan padanya. Yang kedua pikirannya gini, mana mungkin. Yang ketiga, mungkin kau bilang gini, waduh mati aku hari ini. Ya, mungkin saudara. Dengan saudara ngomong seperti itu, sampai kapanpun, engkau tidak pernah bisa jalan di atas air. Ya. Dengan saudara mengucap sesuatu atau memikir sesuatu yang membatasi Tuhan, yang mengatakan mujizat itu tidak mungkin berlaku, itu nonsen. Itu sebenarnya membuat semuanya gugur. Ini loh saudara, bukan salah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan sediakan semuanya. Tapi manusia tidak bisa nangkep. Dan manusia cuma mengukur dengan apa yang dia tahu. Hari ini kita mau belajar. Karena titik terutama di mana engkau yang namanya manusia mau benar-benar nempel dengan yang namanya mighty. Satu hal. Buang semua keterbatasan. Buang semua yang kau bilang tidak mungkin. Mulai hari ini engkau bilang, aku mau pikiran Kristus masuk dalam hidupku. Apa itu pikiran Kristus? Tidak ada yang bisa membatasi. Karena justru yang tidak mungkin, itu pasti akan terjadi. Sudah pernah mikir enggak sih? Yang sekarang lagi diramekan tuh. Bumi katanya lurus. Bumi katanya datar.
Yang lagi rame ini loh, saudara. Dari waktu kita sekolah kan ngomong bahwa bumi itu bulat, betul? Sekarang kan lagi rame toh. Bumi itu datar. Ayo, sesungguhnya saudara percaya yang mana? Nah kan, lama-lama kan bingung tuh saudara. Saya tidak mau ambil pusing, mau datar, mau bulat, mau lonjong. Saya tidak ambil pusing kok saudara. Benar saudara. Nah, tapi yang saya pikirkan, yang saya berkata, wow adalah firman Tuhan bilang, nanti kalau dia datang di awan-awan, semuanya akan lihat. Sudah bisa mikir gak sih? Ayo, kalau sampai dikatakan semuanya lihat, itu berarti kan gini, yang lagi siang lihat, ada Yesus di awan. Dan bentuknya itu manusia loh saudara, sesaudara begini. Tapi semua orang di seluruh dunia ini, baik yang ada di atas, baik yang ada di waktu malam, baik yang waktu siang, semua melihat. Ada Yesus di awan-awan. Ayo, itu yang tidak masuk di akal. Betul enggak? Karena kalau sistemnya sekarang, kalau kelihatan saat ini di awan, berarti ada satu belahan bumi yang tidak akan kelihatan. Betul enggak? Tapi kok bisa semua? Terus makanya Pak, itu benar, bumi itu datar. Belum tentu. Karena apa? Lah Yesus itu segede apa? Lah kok bisa dilihat di Indonesia, bisa dilihat di Amerika? Ayo, sudah bisa menangkap sekarang? Kalau tidak mulai saat ini kau belajar bahwa yang namanya Tuhan itu sesuatu yang memang dahsyat, sesuatu yang mighty. Mau sampai kapanpun, engkau tidak bisa menikmati kebesaran dia. Kenapa hari-hari ini Tuhan ajarkan kita, ayo nak percaya, ayo nak percaya. Ya karena ini saudara. Karena kalau saudara tidak percaya, saudara tidak bisa untuk menikmati kebesarannya dia. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan bisa menolong saudara? Bisa? Ngerti? Percaya? Tapi kenapa hidupmu seringkali gagal? Ini tanyaan ulang lagi. Loh saudara katanya percaya kalau Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, betul? Nah kok hidupmu gagal? Katanya percaya. Di dalam Tuhan tidak ada kegagalan, saudara. Ayo. Salahnya di mana? Ya di manusia. Karena cuma ngomong tok percaya, tapi sebenarnya tidak percaya. Kemarin kami barusan rekreasi ke satu tempat. Dan sudah tahu Tuhan buat lucu permainan di antara kami. Tuhan kasih satu tiap kelompok itu ada yang 10 orang, ada yang 12 orang, saudara. Pokoknya macam-macam kelompoknya itu jumlahnya. Tuhan cuma kasih 10.000 rupiah modal. Dan Tuhan bilang apa? Beli susu, bikin satu masakan, harus bisa. Padahal kita retreatnya di gunung. Ayo, saudara. Tetapi saya melihat satu kejadian yang sangat luar biasa. Kenapa? Kalau manusia dipepet, pasti bisa. Itu tandanya sebenarnya kita ini tidak kenal diri kita sendiri. Karena apa? Sebenarnya di dalam diri saudara dan saya ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi powerful. Itu yang sebenarnya Tuhan katakan. Kalau engkau ngerti Tuhan, Tuhan tidak pernah menyuruh sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Tuhan suruh, pasti kita bisa lakukan. Tuhan suruh, pasti kita bisa selesaikan.
Karena di dalam kita itu terkandung sesuatu yang dahsyat. Sudah tahu, waktunya cuma 1,5 jam. Mereka cari dimanapun, dapat semua. Tidak ada satu pun yang tidak dapat. Saya sampai gini, luar biasa ya. Semua masak. Nah, saudara bayangin. Padahal 10.000 itu, kalau buat beli susu setengah liter saja, sudah berapa berkurangnya. Tapi ternyata bisa. Dan semuanya bilang, selesai. Bahkan beberapa orang mengembalikan uang. Ada yang ngembaliinnya 4.000, ada yang ngembaliinnya 5.000. Bayangin saudara. Di situ kami lihat, sebenarnya semuanya itu bisa. Apalagi bersama dengan Tuhan, lebih bisa lagi. Ini maksudnya. Jadi yang membuat engkau tidak bisa adalah kau tidak percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Firman berkata, kita diciptakan lebih daripada pemenang. Amin. Apa itu namanya lebih dari pemenang? Sudah dicap jadi pemenang. Sudah dicap tidak akan kalah. Sudah dicap jadi pemenang. Tapi kenyataannya, ayo, banyak yang nangis-nangis. Pak, aku gagal. Pak, aku kalah. Loh, kok bisa? Padahal tidak ada sejarah berkata kau kalah. Karena kau dan saya adalah lebih dari pemenang. Kenapa? Yang kedua. Yang pertama tadi karena tidak punya iman sebenarnya. Yang kedua, kenapa? Karena sebenarnya engkau melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak tanya sama Roh Kudus. Engkau tidak benar-benar menyatukan dirimu dengan Bapa di surga. Itu kesalahan. Kemarin saya buka tentang Daud. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saudara. Daud lihat Goliat. Daud berkata, kamu datengin aku dengan tombak semua. Tapi aku datang dengan nama Bapa. No. Lihat. Itu satu contoh yang luar biasa. Dia boleh satukan dirinya dengan mighty God. Apapun habis di depan dia. Bagaimana dengan persoalan saudara? Sudah lihat, aduh Pak, gede sekali. Aku gak bisa Pak. Aku gak bisa. Nah memang gak bisa. Siapa yang bilang bisa? Tapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau bersama dengan mighty, engkau akan bisa selesaikan dan keluar sebagai pemenang. Ini sesuatu yang saya katakan, ini nyata bulan ini. Ini bukan teori. Bulan ini saya mau katakan. Karena bulan ini akan sungguh nyata. Siapa orang-orang yang benar-benar ngerti pelajaran ini. Dan bukan hanya ngerti tapi mau menjadi pelaku firman. Tahu keberadaannya, tahu keterbatasannya, tahu bahwa dia sebenarnya tidak bisa apa-apa. Karena dia tahu dia tidak bisa apa-apa. Bukan diam, bukan menyerah, tetapi dia cari mighty God. Dia cari dan dia katakan, aku harus bersatu dengan Tuhanku. Dan apa yang terjadi? Orang-orang itu akan masuk dalam glorious time. Ini tidak main-main, saudara. Saya mau katakan ini sekali lagi. Ini kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup. Ini bukan sesuatu cuma teori. Ayo, saudara. Karena Tuhan bilang kepada saya, manusia dan kita semuanya itu sudah masuk dalam satu rutinitas. Dan semuanya itu grafiknya statis. Tidak ada grafik yang dinamis. Statis semuanya. Dan Tuhan berkata, bangkit nak. Ayo buat sesuatu yang spesial. Ayo buat sesuatu yang dikatakan sejarah.
Sesungguhnya saya juga seperti itu. Yobel besar. Saya dapatkan sesuatu yang luar biasa. Yaitu apa? Tuhan kasih rumah ke saya. Yang tidak pernah saya pikirkan. Dan saya bilang tidak mungkin. Karena itu harganya buat saya mahal. Tapi Tuhan kasih di Yobel besar. Di waktu-waktu saya Yobel besar. Tuhan bilang, nah, aku kasih rumah. Saya bilang, kok bisa ya Tuhan? Tuhan bilang, kalau kau percaya, janjiku selalu ya dan amin. Sesudah Yobel besar selesai, kita mulai masuk. Dan Tuhan mulai kasih yang namanya glorious time. Ini satu kesempatan. Ini satu kairos. Yang Tuhan bilang, jangan sia-siakan. Jangan miss lagi. Ayo jujur, jawab dalam hatimu. Pada waktu Yobel besar, apakah kau dapat sesuatu dari Tuhan? Atau kau cuma jadi penonton? Engkau mungkin bilang, Pak, tapi masalahku berat. Saya mau kasih tahu. Tuhan sudah selesaikan semua di kayu salib. Keluar dari keterbatasanmu. Keluar dari otakmu yang berkata tidak mungkin. Tuhan mau bawa saudara untuk masuk terbang bersama dengan Dia. Kuncinya percaya. Yang kedua, melangkah. Kalau engkau tidak pernah melangkah, juga tidak bisa. Engkau harus melangkah. Bagaimana Pak masuknya? Siap untuk mati daging. Kenapa? Untuk melangkah itu diperlukan. Tidak perlu takut malu. Nah, gila saudara. Nanti kalau nggak jadi bagaimana Pak? Nanti muka saya tetap di mana? Mukamu tetap di dalam. Ya tetap di tempatnya yang benar. Ya kan? Kalau kau berkata, tapi Pak malu. Ingat ya. Kalau engkau melekat sama Tuhan, firman-Nya bilang, tidak akan pernah kita dipermalukan. Yang salah adalah ikut Tuhannya setengah-setengah. Nah, ikut Tuhannya masih pakai otak. Yang ketiga, Tuhan katakan, siapkan. Ketaatan itu harus mutlak. Seseorang mau ikut Tuhan, obey, ketaatannya harus mutlak. Ayah saya pernah berkata kepada saya, engkau mau taat, tapi sekali waktu engkau tidak taat, cuma sedikit di hadapan Tuhan, engkau tidak taat. Kalau mau taat ya taat. Terus bagaimana Pak? Sudah taat ya taat, tidak komplain, tidak protes, lakukan apa yang Tuhan mau. Terus banyak yang bilang gini, tapi Pak, yang Tuhan mau itu aneh. Lah ya namanya juga Tuhan. Itu justru melihatkan saudara masih gengsi dah. Nah, saudara masih punya rasa malu dah. Nah itu kan perkara nama Pak, tidak apa-apa. Nanti kalau keluar dan muncul kemuliaan, namamu juga naik ikut kok. Benar. Ayolah belajar taat. Belajar taat. Ada satu kesaksian. Ya saya sudah pernah saksikan di sini atau belum saya lupa. Saya khotbah di suatu tempat. Yang memimpin pujian bukan yang biasa. Ya, saya lihat kemana ini orang. Gitu. Singkat cerita, saya tanya dan dikatakan dia lagi ada masalah Pak. Oh ya sudah. Itu yang sering kali terjadi. Ada masalah,
Bukannya langsung lari ke Tuhan, tapi dia bilang, Pak, saya mau bereskan dulu. Nah, saudara ada masalah, lari ke Tuhan langsung. Jangan pernah selesaikan masalahmu secara pribadi dengan sendiri. Engkau tidak akan pernah kuat. Tapi dengar, kalau engkau selesaikan bersama dengan Tuhan, sekali lagi, tempelkan hidupmu dengan mighty God. Semuanya akan beres. Ayo kita buka ya firman Tuhan. Hari ini kita akan buka firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu apa? Kerajaan itu. Lihat kata-katanya. Kalau saudara dan saya tahu siapa engkau, memang kita orang-orang yang terbatas. Tapi dengar, ada rema. Karena Bapakmu telah berkenan. Jadi kuncinya, saudara dan saya harus berkenan. Fokusnya bukan masalah. Ngerti, belajar. Banyak anak Tuhan pada waktu dapat masalah, fokusnya masalah. No. Hari ini belajar untuk supaya kita bisa melekatkan pada mighty God. Bukan fokusnya pada masalah, tapi fokusnya kita harus berkenan. Maka kerajaan menjadi milik kita. Apa itu artinya? Di dalam kerajaan Allah, kemustahilan itu akan menjadi milik kita. Di dalam kerajaan Allah, janji itu selalu akan menjadi nyata. Tapi di dalam kerajaan Allah juga ada yang tadi, ayat yang sebelum ini tadi kita baca. Semuanya tepat dan ada waktunya. Itu satu contoh yang Tuhan katakan. Semuanya sudah ditentukan dengan tepat waktunya. Tidak sembarangan, tidak hanya asal nabrak saja. Harus tepat dan tepat. Kalau sudah ngerti ini, hidupmu akan penuh dengan kemuliaan. Setan senangnya gini, ini masalah, ini masalahmu. Terus berpikir di masalah, malah tidak selesai. Seperti bangsa Israel, muteri 40 tahun, tidak selesai. Cari bagaimana caranya aku berkenan di hadapan Tuhan. Ayo, bagaimana caranya? Ya, senangkan hati dia. Bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kita hidup dalam perkenanan dia pasti berkenan. Nah, dengan dia berkenan, semuanya beres. Pak Yusak ngomong apa? Jangan pengen hasil, nak. Jangan lihat hasil. Tapi cobalah cari sumbernya semua. Karena kalau kau dapat sumbernya, keberhasilan itu akan menjadi milikmu. Cari titiknya di mana. Kok aku tidak lulus ya? Ternyata berkenan, itu titiknya. Kembali pertanyaan, sudahkah hidupmu ada dalam perkenanan Tuhan? Ya. Atau hidupmu kok anggap, aku ini tidak berbuat dosa loh Pak. Aku ini tidak macam-macam kok Pak. Dan itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu. Tetapi yang berkenan adalah benar-benar ada di jalur yang benar. Ingat saudara, ini waktunya. Ayo bangkit. Saya sudah katakan, untuk kesetiaan itu memang susah.
Tapi kita harus program hidup kita untuk setia. Lihat kondisi seperti ini, tetap harus setia. Karena kita tahu pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan iri. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan yang lain. Benar, saudara. Saya ini punya satu kesaksian yang luar biasa. Kemarin saya sudah bahas sedikit. Tapi hari ini saya akan bahas lagi. Ya. Saya ini sejujurnya, saudara. Sudah beberapa tahun saya itu bertanya. Saya tuh pikir gini. Ini luar biasa, saudara. Saya mikir loh ya. Saya bilang, ini luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang lain itu kok dahsyat-dahsyat ya. Ya macam-macam lah. Ada yang wah pokoknya dibekali, istilahnya dalam tanda kutip dibekali Tuhan itu macam-macam. Sampai banyak manusia ini kepincut istilahnya. Hanya karena melihat yang spektakuler. Dan saya pertanyakan diri saya. Saya bilang, Tuhan lah kalau saya ini kok tidak ada apa-apa. Dan itu pertanyaan buat saya. Tapi saya bilang, tapi sudahlah. Yang penting Tuhan suka. Sampai satu ketika Tuhan bilang, nak pergi ke Korea. Saya sampai ngomong, ke Korea Tuhan, ada apa? Tuhan bilang, sudahlah pergi. Dan untuk ke Korea, biaya yang saya keluarkan juga tidak sedikit. Karena Tuhan bilang, pergi ke sana, bawa anakmu, bawa istrimu. Saya berangkat. Saya tidak ngerti ada apa dengan Korea. Dan pada waktu saya dikasih jadwal untuk khotbah di Korea, sesungguhnya saya stres. Kenapa? Karena saya tahu kami berempat yang tugas khotbah ini berempat. Kalau yang satu itu memang sudah dikenal. Yang satu punya pelayanan yang luar biasa. Hujan emas. Macam-macam lah. Berlian. Segala macam. Yang satu pelajarannya, pinternya luar biasa. Lah yang saya ini, saya pikir apa yang harus dibawainnya. Sebabnya bertemu dengan pembicara-pembicara yang seperti ini. Bingung aku. Dan sejujurnya ini kesaksian benar. Ini tidak dibuat-buat. Saya stres. Dan Tuhan ngomong gini sama saya. Kamu stres, nak? Ya Tuhan. Terus Tuhan ngomong gini. Stresmu ini apa? Stresmu ini karena apa? Coba selidiki. Nah, waktu saya selidiki, saya ketawa sendiri. Saya ngomong gini, jujur, aku stres karena aku takut dipermalukan. Ya, jujur aja. Yang lain punya modal. Yang aku enggak punya modal apa-apa, Tuhan. Tuhan bilang gini sama saya. Beresi hidup supaya engkau berkenan di hadapanku. Apa maksudmu Tuhan? Aku tidak akan pernah mempermalukan. Jangan pernah takut untuk dipermalukan. Engkau di dalam aku dan aku di dalammu. Kaget saya sudah. Dan saya sejujurnya bilang ini. Waduh, berarti banyak anak Tuhan, banyak hamba Tuhan ya seperti ini. Tidak dosa. Sepertinya tidak dosa. Karena apa? Ya memang tidak berbuat dosa dalam pandangan manusia. Tapi di hadapan Tuhan. Salah. Tidak berkenan. Kenapa? Karena tetap gengsi. Tuhan itu tidak bisa ditipu.
Jadi pada waktu itu saya beresi hidupku. Dan saya bilang gini, ya sudah. Mau dipermalukan ya tidak apa-apa, wes namanya aku. Tidak bisa apa-apa, hanya karena Tuhan yang bisa. Saya beresi hidup saya. Dan saya maju. Yang kedua Tuhan ngomong, ini lakukan, ini lakukan. Saya lakukan dengan tepat. Makanya saya katakan OB, ketaatan, itu penting. Lakukan. Apa yang terjadi, saudara? Sudah boleh tanya. Detik saya khotbah. Dan selesai khotbah, Tuhan bilang gini, sekarang terjadi lawatan. Semua yang pernah terjadi dalam hidup saya, mungkin 15 tahun yang lalu, itu keluar dan kembali aktif. Tuhan bilang gini, suruh gandengan tangan. Dan saya cuma berkata, dalam nama Yesus, now. Sudah tahu yang terjadi? Mereka pegangan dan mereka dilanda seperti ombak. Tidak ada yang jamah. Itu namanya orang-orang yang tidak pernah nikmati bahasa roh, dapat bahasa roh. Tumbang, pelepasan, terjadi semuanya. Yang membuat saya kaget, sudah tahu gembala sidangnya datang. Saya waktu mau turun, saya turun dan saya mau duduk, gembala sidangnya datang ke saya. Please pray for me. Ini orang umurnya jauh lebih tua dari saya. Dan dia bilang, aku baru lihat seperti itu Tuhan kerja. Ya. Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara. Asal saudara berkenan hidup. Lakukan semua bukan untuk kesombongan. Kau lakukan semua bukan untuk engkau supaya terkenal. Yang penting Tuhan dimuliakan. Ya, saudara. Saya berdoa, saudara nangkep firman hari ini. Mari, engkau orang yang terbatas, mengerti, tapi jangan terpuruk. Dekatkan, tempelkan dengan mighty God. Akan terjadi yang luar biasa. Saudara tahu, di dalam Tuhan itu tidak ada batasan. No limit, saudara. Saudara mungkin berkata, bagaimana dengan keuangan? Saudara tahu, beberapa hari yang lalu, terjadilah miracle money itu benar-benar terjadi dalam kelompok saya di Bandung. Saya teriak tentang miracle money. Banyak yang datang, tapi hanya beberapa yang berkata, yes, dan punya iman, dan benar-benar terjadi. Sudah tahu ada satu tim saya tidur setelah dia dapatkan kata-kata miracle money dan kata yes, aku percaya. Ya, sudah gitu doang. Dia tidur. Sebelum tidur dia kan punya satu kamar doang, saudara, namanya juga anak kos, saudara. Ya, jadi tidur, pintu dikunci, dompetnya ditaruh di sebelah kepalanya dia. Sebelum dia tidur, dia lihat dulu, waduh, tidak ada duit. Ya sudah, taruh di situ aja. Udah, tidur. Jam 3 dibangunin. Bangun, dia lihat dompetnya. Sudah tahu apa yang terjadi? Di atas dompetnya ada uang 250.000. Ini saya tidak main-main. Sampai beberapa detik dia bengong. Ada maling entah. Tapi kalau maling itu kan justru mengambil. Nggak ada maling yang ngasih. Berarti nggak ada maling. Dia lihat lagi pintunya tetap terkunci dengan rapi. Dan anehnya itu uang ada di atas dompetnya. 50 ribuan, 5 biji. Tersusun rapi. Yuk.
Nggak stop sampai di situ. Beberapa hari kemudian ada yang telepon saya, PBN. Terima kasih Pak, benar saya ngalami miracle money. Saya pulang kebaktian, saya nggak punya uang. Tuhan kasih uang saya puluhan juta. Nah sampai di situ, saya duduk dan di sebelah saya, di belakang saya ada sepasang suami istri. Pak, terima kasih. Aku ngalami miracle money. Bener Pak, bulan ini luar biasa. Apa Pak? Ini loh Pak, sebelum kebaktian aku ke ATM, aku print uangku 1,7 juta. Sudah ini uangku Pak. Nggak ada yang tahu nomor rekening ini. Selesai kebaktian, Pak Daniel ngomong, miracle money. Amin. Kami berdua. Tahu-tahu suamiku punya satu pemikiran. Ayo kita cek di bank. Di ATM. Dia turun saudara. Dia ngecek di ATM. Kaget. Kenapa? Uangnya jadi apa? 3,4 juta. Dia bilang, nambah Pak. 1 kali lipat. Sekarang sudah dengar ini. Yuk. Yang ada pikiranmu apa? Ayo, sejujurnya. Banyak orang yang, yes, aku mau. Kenapa ya aku kok nggak bisa ngalami? Ya kan? Kembali dengan apa yang dikatakan Pak Yusa. Cari sumbernya. Hari ini Tuhan sudah ngomong, hidup yang berkenan. Detik engkau hidupmu berkenan, ada sesuatu kairos dilepaskan. Tangkap dengan amin, dengan iman, faith. Boom, karena engkau nempel dengan mighty. Jadi apapun. Ini benar. Saya punya anak yang kedua, itu dompetnya tidak pernah kosong. Aneh tapi nyata. Padahal dia sekali dia berangkat untuk, ya istilahnya dia senang dengan karaoke, saudara. Tapi bukan karaoke seperti saudara dan saya. Dia kalau di dalam karaoke dia nyanyinya lagu Kristen. Nyanyi sendiri lagu Kristen. Tapi setiap kali dia berangkat, dia mengeluarkan uang itu ratusan ribu rupiah. Karena pernik-perniknya macam-macam, saudara. Ya, karaoke, terus makan, terus apa, begitu loh, saudara ya. Jadi setiap kali berangkat itu gopek itu keluar, saudara. Setiap kali keluar. Jadi saya ini ya setiap kali ngomong, aduh, setiap kali berangkat kalau dibilang, Pak, karaoke. Dan itu seminggu sekali pasti karaoke. Kalau sampai dia ingat, kadang seminggu 2 kali. Tetapi yang saya bingung, saudara. Saya tidak keluarkan uang, saudara. Tapi uangnya selalu ada. Aneh itu? Setiap kali dia mau berangkat, cash, ada uangnya. Ada, Pak. Sudah tahu? Saya mikir, ya sudahlah. Ya, mamahnya mungkin yang ngasih. Oh, udah, berangkat nih. Seminggu kemudian, pas saya, Pak, berangkat ya karaoke. Oke. Uangnya ada. Mulai saya curiga. Saya ngomong sama istri saya, Mah, ngasih uang? Enggak. Casey dapat uang dari mana? Dia ketawa. Tuhan. Dah, pergi nih saudara. Saya enggak ngomong sama dia. Satu kali, saya tuh ingat, pas saya ke kamar dia, saya ingat, saya ngomong gini, aku periksa, ada uangnya, sebenarnya enggak ada. Tapi kalau enggak ada uangnya, enggak mungkin, karaoke kan bayar. Ya kan? Kalau dia cuma iman, tapi kan tetap bayar. Jadi, pas dompetnya tergeletak di situ, anaknya di luar, tak lihat, saudara. Tak lihat, kaget saya, saudara. Jutaan, saudara.
Dari mana? Dia tidak kerja. Ayo. Dan dia ngomong dengan saya, banyak Pak uangnya. Kaget saja. Dan pada waktu itu saya hitung. Saya masih ingat hitung 1.100.000. Wes, empong nih, besok pasti minta karaoke. Kan sudah tahu, karena sudah ada jadwalnya dia saudara, ya kan? Jadi besok dia bilang, Pak karaoke, ya. Saya nak nanya, uangnya ada nggak? Nggak. Saya bilang, ya. Sudah selesai karaoke? Sudah. Saya diamin lagi, saya lupa. Sudah Pak, hari kemudian minta karaoke lagi. Karaoke lagi, kan sudah karaoke kemarin. Nggak apa-apa Pak. Ini uang, nggak usah Pak. Kaget kan saya. Tak cek, ada saudara. Ya. Jadi saya pikir, dan saya mulai berkata, sebenarnya mujizat itu sudah berlaku dalam hidup kita. Tapi seringkali otak kita yang bilang, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayo, berubah. Jangan batasi mujizat yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup. Amin? Siap? Yang terakhir, kalau engkau benar-benar mau dipercaya oleh Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Ini yang terakhir. Karena Tuhan bilang, aku akan memberikan no limit. Bagaimana caranya? Engkau dan saya harus jadi bendahara Tuhan. Seorang bendahara tidak pernah pusing dengan uang milik tuannya. Dan saudara dan saya harus sadar, semua yang kita miliki, miliknya Tuhan. Ini cuma titipan yang kita harus bertanggung jawab. Jadi kalau dia minta, ya sudah lepaskan dengan hati sukacita. Kadang-kadang ada bendahara yang begini sih. Ngelepasin, hatinya kedumel. Itu bukan bendahara yang baik ya. Gak ada bendahara sama bosnya dikasih, ayo Kak kirim ke sini. Jangan Pak, lu gak ada yang gitu kan. Mana ada bendahara seperti itu saudara. Ingat, kalau engkau mau jadi bendahara Tuhan, syarat pertama, jangan terikat dengan keuangan. Yang kedua, lepaskan setiap bosmu. Katakan, karena itu adalah cara bosmu akan melipat kali gandakan uang yang dipercayakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadilah bendahara-bendahara yang baik. Kenapa saya katakan hal ini? Karena ini waktunya. Miracle man itu akan terjadi dalam hidupmu. Ini waktunya, terobosan demi terobosan akan terjadi. Saya sudah mengalami, makanya saya berkata, itu bisa dan pasti bisa. Di Manado saya khotbah, belum selesai khotbah. Ada satu orang kata, yes. Saya pikir ngapain kok yes, ini khotbah belum selesai. Dan tidak ada yang perlu di-yes-kan. Kalau saya ngomong terus dia bilang yes, amin, itu oke. Ini sedang ngomong lain, tidak ada yang belum selesai kalimatnya, sudah yes, kan bingung saudara. Saya pikir kok yes, ada apa? Tidak tahu ya saudara. Saya khotbah, dia ngalami. Uang di banknya nambah. Aneh saudara. Benar-benar. Ya, saudara pikir, oh ini bohongan. Terserah, kalau saudara ngomong bohongan, ya tidak terjadi. Tapi kalau saudara bilang, enggak Pak, saya percaya. Jadi, amin. Masalah saudara ya, aminnya itu banyak macamnya ya. Kalau saudara percaya, yuk, keluarkan dompetmu. Oh, di sana. Ya boleh. Nih, mujizat nih. Ayo.
Yang kedua, siapa tahu terjadi. Lihat dulu isinya berapa. Jangan malu, kosong Pak. Oh puji Tuhan. Udah? Gak usah lihat-lihatkan ke teman, sudah pegangnya aja. Apalagi kalau yang kosong dilihatkan kan kasihan. Pegang. Saya nggak tahu ya terjadinya sekarang, besok, lusa atau kapan. Tapi dengan iman kalau kau lakukan kau akan mengalami. Karena Tuhan janji di mimbar ini, engkau akan mengalami miracle money kalau kau percaya. Amin. Angkat dompetmu. Angkat dompetmu dan mulai kau berkata. Dari hatimu kau bilang, Tuhan aku sepakat dengan kau. Bukan karena aku ingin uangnya, tapi sebenarnya aku ingin ngalami bahwa Engkau ya dan amin, bahwa mujizat itu masih berlaku di dalam nama Yesus. Miracle money di dalam nama Yesus. Aku ngalami, aku alami, aku alami, aku alami. Nah, namanya sakarana kayas. Tidak ada yang mustahil. Uang di bank pun bisa bertambah, kami percaya. Uang di dompet bisa bertambah. Bukan karena untuk kesombongan, tapi untuk kami punya iman yang lebih bangkit. Karena kami mengalami Tuhan kami luar biasa. Sari. Yes, sekali lagi saya katakan, jangan katakan saat ini saja, tapi mungkin di depan, justru waktu yang tidak kau duga, itu akan terjadi dalam hidupmu. Nah, yes, terima mujizat ini, terima benih mujizat ini. Yes, masuk dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam kehidupanmu masuk. Terima kasih Bapak. Tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Amat selesai Tuhan. Biarlah kami semua mengalami. Dan tidak main-main. Kami jadi bendara-bendaramu yang baik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, and welcome to Ark of Christ Bethel Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya Bapak Ibu selalu ada dalam perlindungan dan pernyataan Tuhan. Berikut saya akan membacakan pengumuman untuk bulan Juli ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening yang ada di layar Anda. He's a praise you can dwell within. Come again. Ibadah bulan ini akan diadakan pada tanggal 2, 9, 14, dan 30 Juli bertempat di Raya Margerjo Indah 21 A209 pada pukul 18.30. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya secara online, Bapak Ibu dapat mengikutinya di YouTube channel Ark of Christ Bethel. Shalom Rise Generation. Rise adalah sebuah komunitas anak muda di bawah naungan Ark of Christ Bethel. Rise mengadakan ibadah 1 bulan 1 kali. Untuk bulan Juli, ibadah akan diadakan pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 17.00 di Raya Margerjo Indah 21 A209 Surabaya. Bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti ibadah secara offline, dapat mengikuti live streaming melalui YouTube channel kami, Rise Generation Surabaya. Rise juga mengadakan komsel setiap hari Sabtu pukul 17.00 di Raya Margerjo Indah 21 A209 Surabaya.
Bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti secara offline, dapat mengikuti melalui Zoom atau Google Meet. Mari bertemu bersama di dalam Tuhan. Kami mengajak kalian semua, anak-anak muda dan yang berjiwa muda untuk mengikuti ibadah dan Komsel Arise. Jangan lupa ajak teman-teman dan saudara-saudara kalian ya. God bless you! Ibadah Elders akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli pada pukul 10 pagi bertempat di Raya Margajo Indah 21 A209. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya secara online, Bapak Ibu dapat men-streamingnya di Ark of Christ Battle. Saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut doa bagi bangsa setiap jam 5 pagi yang akan streaming di YouTube channel AOC Media. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan perlengkapan keimaman, buku-buku rohani, rekaman khotbah, perjamuan dan roti Roh Kudus, Bapak Ibu dapat menghubungi Saudari Kamelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.battle777. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami Ark of Christ Battle dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman untuk bulan ini. Mari tetap setia melakukan setiap yang menjadi bagian kita. Never give up dan Tuhan Yesus memberkati.